Hai, apa kabar kalian semua, Potatoers? Kita akan membahas, cinta segitiga. Jika kamu terkait dengan cinta segitiga, kita akan bacakan selama 15 menit ke depan. Seseorang yang mungkin masih terkait dengan pasangan sahnya atau dengan pacarnya, kira-kira gimana ke kamu ke depannya. Kita akan buka energinya dulu ya sama-sama. Pembacaan ini umum, kalau nggak cocok bisa di skip aja. Nah, ini ada kartu Six of Wands. Sebetulnya energi yang diberikan kepada kamu, ya, kalian berdua itu sama-sama mungkin dalam satu circle yang sama, satu komunitas yang sama, mungkin punya hobi yang sama, tema pembicaraan yang sama, sehingga ketemu ketemu teman dimana lama-kelamaan karena saling sering bicara, maka bisa mendukung satu sama lain ya. Di sini saling support satu sama lain. Bagaimana dia ke kamu? Saya lihat ada kartu Seven of Swords. Nah, Seven of Swords, dia ini melakukan hal yang mungkin pertama kali dia lakukan, yakni mendekati kamu dengan penuh resiko. Kamu sih sebagai receiver, kamu sih sebagai penerima. Di sini kamu bagaimana ke dia? Saya ngelihatnya Nine of Pentacles, kamu nyaman ya. Hubungan ini kamu tahu lah, hubungan cinta segitiga itu memang akan rumit ke depannya, tapi kamu nyaman sama dia. Bagaimana dia ke kamu? Ya, kalau aku lihat dia di sini mendekati kamu dengan penuh resiko dan penuh upaya. Apa yang membuat dia masuk ke dalam hubungan cinta segitiga dan bagaimana kamu? Bagaimana kamu bisa mau ya jalan sama seseorang yang udah punya pasangan? Kalau aku melihat ya dari sisi kamu merasa kesepian. Selama ini kamu merasa kayak nggak ada orang yang ngerti kamu. Sementara dia di sini sepertinya dia tuh selalu merasa kesepian, selalu merasa sendiri. Karena dasar dia punya mental bilang aku tuh apa-apa nggak didukung ya, mungkin nggak didukung sama pasangannya, nggak didukung sama orang-orang terdekatnya, makanya dia mencari kebahagiaan di luar. Sementara kamu di sini, kenapa kamu menerima dia? Karena selama ini banyak yang acuh sama kamu seakan-akan tidak diperdulikan ya, kamu tidak diperdulikan. Bagaimana kesadaran dia akan cinta segitiga ini? Bagaimana kesadaran dia akan cinta segitiga ini? Satu sisi dia ingin mempertahankan kamu, satu sisi dia tidak mau kehilangan yang lainnya. Apa bentuk kesadaran dirimu atas cinta segitiga ini? Kamu di sini energinya menunggu ya, menunggu keputusan. Dianya aja energinya naik turun teman-teman. Mau dua-duanya. Dan di sini kamu menunggu. Apakah kamu yakin bisa mendapatkan hasil yang kau inginkan? Ya, tapi nanti kita lihat ya. Secara fisikly, apa sih yang membuat dia tertarik ke kamu? Bagaimana kamu? Apa yang buat kamu tertarik sama dia? Kamu tuh perhatian. Kamu di sini selalu nyambung dengan emosional dia. Yang aku lihat, kartu Ace of Cups di sini menunjukkan bahwa ada hal-hal kecil yang mungkin tidak diperhatikan oleh pasangannya. Ya, sementara kamu memperhatikan hal-hal kecil dan itu membuat dia sangat terkesima gitu. Sementara bagaimana kamu? Kamu melihat dia adalah orang yang meratukan kamu, orang yang menjadikan kamu adalah seorang rajanya dia. Jadi sebenarnya kamu tuh banyak menerima impact. Walaupun ya, aku lihat di sini mungkin ada kisah pelarian karena dia ternyata aku salah pilih sama pasangan aku. Ternyata pasanganku nggak mengerti aku. Tapi di sini kamu senang sama dia karena dia menghormati kamu. Walaupun hubungan ini tuh hubungan perselingkuhan ya teman-teman. Tapi saya merasa ada support saling mendukung.
Tidak mungkin terjadi perselingkuhan kalau tidak ada kecocokan. Cuman memang kecocokan ini adalah sebuah ranjau, ya. Apakah pasangannya sudah ada curiga bahwa dia berselingkuh? Apakah teman kamu atau pasangan kamu juga sudah curiga berselingkuh? Kalau dari sisi sekarang, aku lihatnya belum ya. Kalau dari dia belum. Dari lingkungan kamu juga belum. Jadi sama-sama kayak pasangannya bilang, oh ya dia sibuk bekerja untuk aku. Lingkungan kamu bilang atau pasangan kamu bilang, pernikahan kita baik-baik saja, hubungan kita baik-baik saja. Kalau misalnya kamu masih single di sini, berarti lingkungan keluarga kamu, ya teman-teman kamu nggak nyangka kamu tuh berselingkuh. Jadi kamu masih lugu-lugu aja. Kita lihat di sini. Bagaimana kata hati kecilnya menjalani cinta segitiga ini? Bagaimana kata hati kecil kamu menjalani cinta segitiga dengan dia? Dari dia di sini, dia cuma bilang resiko tuh di depan mata. Apapun yang terjadi, dia akan bertahan sebisanya. Kamu tahu sebisanya, semaksimal mungkin. Ya kalau hubungan ini memang bisa dipertahankan tanpa ketahuan, ya dia akan bertahan di situ. Bagaimana dengan kamu? Kamu tuh ada rasa cemas ya, ada kayak rasa cemas takut ditinggalkan, takut hubungan ini ketahuan dan berakhir nggak baik-baik saja, takut kamu dicampakkan, banyak sekali. Sementara dia di sini bertahan ya sebisanya aja. Seberapa besar dia mencintai kamu? Seberapa besar orang ini mencintai kamu? Six of Swords, dan kamu di sini Justice. Kamu sepertinya lebih ketergantungan daripada dia ya. Kalau dia itu tipenya kayak ngejalanin aja. Aku cinta sama kamu, ya tapi porsiku hanya bisa segini. Aku jalanin aja sama kamu. Sementara kamu tuh memang ada ketergantungan sama dia. Kita lihat di sini, kamu melihat dia tuh sebagai balancing, kamu melihat dia sebagai segalanya. Which is, kalau aku secara orang normal bilang, ini akan jadi sakit buat kamu, teman-teman. Bagaimana seharusnya kamu bertindak? Bagaimana seharusnya dia bertindak di hubungan ini supaya nggak sakit? Kalau kamu tuh ya memang harus menyadari kenyataannya ya. Kartu Pentacles ini adalah kenyataan. Dimana kenyataan ini itu sangat berpengaruh besar dengan mental kamu dan bagaimana kamu menerima resiko. Kalau misalnya kenyataannya cinta segitiga memang tidak bisa diperjuangkan karena semuanya abu-abu dan kamu siap dengan itu, harusnya kamu nggak sakit hati. Tapi kalau kamu sakit hati, berarti kamu sudah ada penyimpangan dari kenyataan ini. Yang harus kamu lakukan adalah kamu harus tetap waras, kamu harus tetap sadar bahwa ini adalah cinta segitiga. Cinta segitiga itu susah untuk memiliki. Namanya hubungan rahasia. Susah untuk memiliki. Sadarilah kenyataannya. Di depan mata itu belum tentu. Itu kan jawabannya. Ketika kamu menginginkan dia, maka kamu lebih berdelusi lagi. Dan itu tidak baik buat mental kamu. Oke? Bagaimana dengan dia? Queen of Swords. Ini lebih menunjukkan bahwa kondisinya adalah dia harus tegas memilih. Dia harus tegas untuk stop hubungan ini sebelum makin jauh. Kenapa aku bilang semakin makin jauh? Ya, dan ini akan nyakitin. Karena secara tidak disadari, kalau dia tidak tegas, dia akan nyakitin kamu. Dia harus berani melepaskan. Kalau dia nggak cocok sama pasangannya, dia harus melepaskan pasangannya. Kalau dia nggak hanya bisa kasih harapan sama kamu, ya dia akan nyakitin kamu. Dia harus memilih, harus berani. Kalau dia cinta sama kamu, dia harus milih kamu. Itu yang terbaik, teman-teman. Tentukan pilihan dan kamu menerima, ya. Lalu, apakah dia berani meninggalkan pasangannya?
Ace of Sword, kalau aku bilang berani, tapi nyalinya belum begitu besar. Ini masih energi yang ibarat lidah tidak bertulang. Energinya kecil banget teman-teman. Dia ngomong sama kamu berani, tapi kecil energinya. Bagaimana kamu? Apakah kamu menerima kalau kamu disebut sebagai pelakor atau pebinor? Kamu juga gak mau dibilang seperti itu kan? Kamu tahu kalau energi sword itu konotasinya suka negatif ya, menggantungkan ya, tidak mau melihat keadaan. Sementara dia di sini asal bunyi. Dia ngomong iya, tapi gimana sama tindakannya? Kita buka kartu kedua. Three of Wands. Dia akan lihat-lihat dulu, kira-kira hidup sama kamu lebih baik atau enggak dari pasangannya, baru dia berani memutuskan. Jadi dia masih lihat-lihat ya. Bagaimana dengan kamu? Knight of Wands. Kamu sih siap tancap gas sama orang ini. Bodoh amat, tapi dianya di sini masih lihat-lihat kesempatan. Masih lihat-lihat situasi. Bagaimana akhirnya? Ada kartu Queen of Cups. Saya melihat energinya besar, kalian ini memang saling menyayangi. Saling menyayangi. Kalau misalnya dia punya anak, dia sayang sama anak kamu. Kalau dia punya anak, kamu sayang sama anaknya dia. Apakah kalian bisa bersama? Jawabannya sulit ya teman-teman. Kita akan lihat lagi teman-teman bottom of deck-nya ya. Ada kartu Four of Swords. Hubungan ini dipastikan berujung pada sebuah kekecewaan. Kenapa? Karena nggak ada ketegasan dari dia ya. Di sini kartu Knight of Cups. Dia bisa aja meninggalkan kamu gitu aja, sementara kamu di sini menunggu terus, menanti terus. Ada kartu Knight of Swords tuh, dan ada kartu Death, perjuangan yang berakhir. Aku boleh kasih saran sedikit nggak? Terserah kalian mau dengerin atau enggak ya. Aku cuman bisa bilang gini teman-teman, kalau seandainya kalian terlibat dalam cinta segitiga, please jangan cinta beneran. Jangan pernah cinta beneran. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu ujungnya, kecuali ketika kamu udah nggak begitu cinta banget sama dia dan dia di sini memperjuangkan kamu, mau menjadikan kamu pasangannya, ya, dengan selesai dulu dengan atau dengan seizin pasangannya, never mind. Tapi percayalah, kalau mau jadi istri atau suami kedua dengan minta izin ke pasangan aslinya, aku rasa nanti setelah pasca rumah tangga pasti nggak enak. Bahkan setelah menikah pun kamu mungkin akan diteror. Ya, mungkin dia nanti, ya kita nggak tahu ya, kalau kita punya penyakit hati atau apa ya, kamu nanti kena sesuatu. Kita nggak pernah tahu kalau orang kalap melakukan apapun yang bisa mengancam kamu. Di sini ada kartu Death ya. Perjuangan sebesar apapun, ujungnya akan sakit. Jadi kamu harus tahu kenyataannya. Oke atau nggak kamu memperjuangkan ini? Oke, saranku jangan gini, kalau misalnya kamu di posisi cinta segitiga, jangan berharap untuk menjadi pasangan sahnya. Jalani aja, gimana pun juga kamu akan tetap sendiri teman-teman. Kamu pengen kan di saat dia susah, di saat kamu susah dia ada buat kamu. Tapi kadang-kadang misalnya nih, kamu lagi susah, kamu lagi sakit, tiba-tiba anaknya selesai sakit, dia nggak akan bisa memprioritaskan kamu. Jangan sakiti dirimu sendiri. Jangan buat diri kamu sedih karena pemikiran kamu yang tidak logik. Kalau cinta seperti ini biasanya akan menimbulkan apa? Delusi, keinginan yang besar, dan akan sangat sakit kalau itu tidak terlaksana. Kalau kamu memang
tipenya player, ya nggak apa-apa jalanin. Tapi kalau misalnya pakai baper ya, pakai perasaan, mendingan jangan. Saran aku, kamu segera lepas dari hubungan ini. Cari orang yang benar. Terima kasih yang sudah ikut readinganku di Poto Tarot. Mohon maaf jika ada ketersinggungan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you. Bye-bye.